Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbah B Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mereview tentang perjalanan kita, yang mana kita akan start di salah satu desa yang ada di Kecamatan Bangilan, dan nantinya kita akan berakhir di Mangrove Center, tepatnya di Kecamatan Jenuh, teman-teman semuanya. Jadi dalam perjalanan ini nantinya kita akan spill sedikit-sedikit tentang perjalanan kita, mulai dari Kecamatan Bangilan sampai nantinya berakhir di Kecamatan Jenuh. Dan untuk lebih tepatnya itu di Mangrove Center, teman-teman semuanya. Jadi untuk lebih jelasnya mari bersama-sama kita saksikan perjalanan kita dari awal sampai nanti di berakhir di Mangrove Center. Monggo teman-teman saksikan. You not know you about that life. Drop with me now. 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 Oke teman-teman, kita sudah melewati Kecamatan Bangilan dan sekarang kita sudah memasuki kecamatan tetangga, yaitu Kecamatan Singgahan. Dan jadi kita bisa lihat teman-teman semuanya, dari tadi kita setelah memasuki wilayah perkotaannya ada di Bangilan, itu di kanan kiri jalan sudah banyak dipenuhi oleh baliho-baliho dari para calon anggota legislatif, mau dari Kabupaten Tuban sendiri maupun dari Provinsi Jawa Timur ataupun dari DPR RI Pusat. Jadi emang benar teman-teman semuanya, pada saat ini kita akan masuki masa-masa tahun politik, di mana sebentar lagi akan diadakan pemilihan umum yang nantinya kita akan disuruh untuk memilih salah satu dari calon anggota legislatif maupun dari presiden. Jadi nantinya kita pada tahun 2024, ya tepatnya tahun 2024 nanti akan ada pemilihan umum dalam rangka menentukan calon legislatif maupun calon presiden. Dan dalam hal pemilihan ini teman-teman semuanya, saya berpesan kepada diri saya sendiri secara pribadi dan untuk teman-teman semuanya, bahwasanya dalam tahun-tahun politik ini kita harus berhati-hati, kita harus saling gotong royong, kita harus saling istilahnya perbedaan pilihan, perbedaan pandangan terhadap salah satu calon yang kita cintai ataupun kita sukai, itu harusnya jangan sampai merusak ketentraman maupun persaudaraan antara salah satu dari kalian, antara tetangga maupun golongan yang lain. Karena apa temanku semuanya?
pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden ini adalah agenda rutin setiap 5 tahun sekali. Jangan sampai rasa suka kita kepada salah satu calon itu membuat suasana gaduh antara kita sama tetangga yang lainnya. Karena apa, teman-teman semuanya? Orang yang kita dukung mati-matian, orang yang kita pilih sampai mengorbankan tetangga kita, itu nantinya itu akan berefek buruk untuk kita sendiri. Jadi kita harus berdewasa ketika menghadapi situasi demokrasi yang saat ini. Harusnya kita walaupun beda pandangan, beda pilihan, tentunya itu harus kita jadikan sebagai suatu hal yang wajar. Kita tidak harus saling membenci ataupun saling mengolok-olok antara satu golongan dengan golongan lainnya. Karena apa? Karena nantinya kalau kita ada istilahnya, ya mohon maaf saja, kalau kita terkena musibah, tentunya orang yang pertama kali menolong kita ataupun bersimpati kepada kita adalah tetangga-tetangga terdekat kita. Nggak mungkin yang simpati adalah calon ataupun orang yang kita dukung ketika pemilu tersebut. Jadi saya berpesan kepada teman-temanku semuanya dalam tahun politik ini ke depan untuk saling menjaga kerukunan antara tetangga. Jangan sampai beda pilihan dalam pencoblosan membuat kita gaduh ataupun saling mengejek antara satu golongan mau dengan golongan lainnya atau bahkan dengan tetangga dekat kita. Karena apa? Nantinya orang yang menolong kita ketika kita kesusahan, orang yang pertama kali adalah orang yang dekat dengan diri kita sendiri, dan tidak lain selain keluarga adalah tetangga kita. Dari sini mohon untuk dicermati agar kita kedepannya bisa lebih dewasa lagi dalam proses pemilihan ataupun yang lainnya. Oke teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan perjalanan kita.
Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Kecamatan Montong. Sejak tadi kita melewati Batu Belah atau istilahnya orang sini menyebutnya Watu Lawang tadi. Kita sudah mulai memasuki wilayah Kecamatan Montong. Dan Kecamatan Montong itu sendiri teman-teman banyak sekali gua-guanya, dan salah satu yang terkenal yang sempat menjadi ikon dari Kabupaten Tuban yaitu salah satunya adalah Gua Putri Asih teman-teman semuanya. Jadi selain yang dulunya itu sempat tenar di Kabupaten Tuban, selain Gua Akbar adalah Gua Putri Asih yang berada di Kecamatan Montong itu sendiri teman-teman semuanya. Dan sekarang kita sudah berada di pertigaan baratnya Pasar Montong, tepatnya di bundaran Desa Montong Sekar. Sekarang kita akan ambil arah kiri, jadi kita akan melewati jalur ke arah Kecamatan Kerek. Dan tentunya Kecamatan Kerek itu sendiri teman-teman semuanya banyak sekali batuan-batuan kapur, yang mana kanan kirinya itu kita bisa lihat sendiri, kanan kirinya bebatuan. Akan tetapi untuk wilayah pertanian itu sendiri, untuk wilayah Kecamatan Kerek ataupun kecamatan-kecamatan lainnya, khususnya untuk tanaman jagung maupun kacang, itu sudah tidak diragukan lagi kualitasnya teman-teman semuanya. Dan teman-teman bisa lihat ini adalah jalan alternatif kalau mungkin teman-temanku semuanya mau ke arah Tuban. Kalau biasanya teman-teman lewatnya ke tadi bundaran jam yang ada di Desa Montong Sekar ke kanan, ini adalah jalan yang akan teman-teman lewati ketika Anda semuanya memilih untuk ke arah kiri ketika berada di pertigaan jam yang ada di Desa Montong Sekar. Oke teman-teman semuanya, saksikan kelanjutan dari perjalanan kita. Monggo teman-teman saksikan.
Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Kecamatan Jenuh dan kita sudah berada di jalur Pantura atau teman-teman kepanjangannya adalah jalur Pantai Utara yang berada di Kecamatan Jenuh. Dan untuk sedikit informasi teman-temanku semuanya, untuk saat ini posisi kita sedang berada di musim kemarau yang sangat-sangat ekstrim sekali, yang mana suhu yang berada di kawasan sekitaran Tuban itu sudah mencapai 37, 38, bahkan kemarin sempat nyampe ke 40 derajat. Dan prediksi dari BMKG itu sendiri untuk awal dari musim penghujan untuk wilayah yang berada di Kabupaten Tuban itu rata-rata berada di minggu ketiga bulan November. Dalam tanda kutip untuk saat ini, kalau prediksi dari BMKG itu benar, maka kita harus menunggu kurang lebih 1 bulan lagi untuk melihat hujan turun kepada kita semuanya. Dan untuk kemarau ini teman-temanku semuanya, alhamdulillah untuk desa kita sendiri yaitu desa Klakeh, alhamdulillah sudah tidak begitu terdampak kekeringan teman-temanku semuanya, karena sumur bor ataupun HIPAM yang ada di desa Klakeh itu sudah berfungsi dan sangat-sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Karena apa? Karena kalau kita flashback ke 3-4 tahun ke belakang, desa Klakeh selalu menjadi langganan dropping air bersih yang dilakukan oleh Pemkab ataupun instansi-instansi lainnya dalam rangka membantu masyarakat menghadapi kekeringan yang biasa terjadi di musim kemarau. Dan alhamdulillah untuk 3-4 tahun ataupun sekarang sudah 3 tahun ini setelah HIPAM yang ada di desa Klakeh itu berfungsi, alhamdulillah kekeringan sudah tidak begitu berdampak begitu besar. Ya kalau panas kita juga kepanasan seperti yang lainnya, tapi terkait dengan air minum itu kita sudah tidak mendapatkan dropping lagi, karena emang posisi dari desa Klakeh itu sendiri sekarang sudah tidak kekurangan air minum. Akan tetapi kalau masalah hujan ya semuanya menanti dari kehadiran hujan itu sendiri. Dan untuk wilayah Bangilan kemarin yang masih terdampak dan mendapatkan dropping itu ada di wilayah Pulut, desa Bangilan, desa Weden, dan juga desa yang ada di Sido Tentrem ataupun desa tetangga kita. Karena emang musim kemarau ini kelihatannya emang cukup panjang daripada tahun-tahun sebelumnya, emang karena sudah perubahan iklim teman-teman, global warming yang sekarang kita hadapi. Dan semoga saja untuk kedepannya musim kemarau maupun musim penghujan bisa normal seperti biasanya, agar kita bisa istilahnya apa ya, karena emang posisi saat ini cuaca itu sangat panas teman-teman. 37, 38 itu suhu rata-rata yang sekarang kita hadapi. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang berkisar antara 27 paling mentok itu 30 derajat. Tapi untuk saat ini posisi dari suhu yang ada di wilayah Kecamatan Bangilan khususnya ataupun wilayah Tuban ini rata-rata berkisar antara 35 sampai 40 derajat. Oke teman-teman semuanya, mari kita saksikan perjalanan kita yang hampir mau sampai di lokasi tujuan. Monggo teman-teman saksikan.
Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi dengan cara disebarluaskan, dengan cara share, like, komen, dan tentunya jangan lupa di subscribe agar channel ini semakin berkembang dan giat lagi untuk mengupload video-video ke depannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.